Metode 15 menit bereskan satu sudut rumah agar tidak pernah kumuh lagi. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Coba deh lihat ke sudut ruangan sekarang. Itu tumpukan baju setrikaan sudah setinggi gunung, atau rak sepatu sudah mirip kapal pecah yang habis kena badai tsunami kecil. Ya, rasanya kok rumah ini punya bakat alami buat jadi berantakan dalam hitungan detik, padahal kita baru saja selesai pegang sapu sampai pinggang rasanya mau copot. Fenomena rumah kumuh mendadak ini memang lagi hits banget, apalagi sekarang zamannya belanja online yang paketnya datang tiap hari, tapi kardusnya dibiarkan nangkring di pojokan sampai jadi sarang laba-laba. Menurut sebuah artikel dari jurnal psikologi tata ruang, lingkungan yang berantakan itu sebenarnya cerminan dari pikiran yang terlalu penuh. Jadi, kalau rumah kita kacau, ya pantas saja kita gampang emosi sama suami gara-gara masalah sepele seperti handuk basah di atas kasur. Kita butuh solusi yang masuk akal buat emak-emak sibuk seperti kita. Bukan tips muluk-muluk yang menyuruh kita bongkar seluruh rumah dalam sehari, karena yang ada malah kita pingsan duluan sebelum selesai. Makanya saya mau bagi resep rahasia yang lebih manjur daripada gosip paling hangat di grup WhatsApp, yaitu metode 15 menit bereskan satu sudut rumah saja. Bayangkan Bu, cuma 15 menit, itu durasi yang sama dengan waktu kita bengong nungguin tukang bakso lewat. Atau durasi kita scroll media sosial buat lihat resep masakan yang ujung-ujungnya tidak pernah kita praktekkan juga. Inti dari metode ini adalah fokus pada satu titik kecil saja. Misalnya cuman meja rias yang isinya sudah campur aduk, antara bedak bayi, gincu, sampai struk belanjaan bulan lalu yang sudah pudar tulisannya. Jangan serakah mau beresin seisi dapur sekaligus, kalau tidak mau berakhir duduk menangis di lantai sambil makan kerupuk karena merasa gagal jadi ibu rumah tangga yang estetik. Kita pakai sistem timer di ponsel serius. Ini kunci utamanya. Setel alarm selama 15 menit, jangan lebih, jangan kurang. Begitu timer mulai, anggap itu seperti hitungan mundur yang menentukan nasib satu sudut rumah kita. Lalu kita kerjakan sudut itu dengan kecepatan penuh, tanpa mikir panjang, tanpa terdistraksi. Pokoknya, gas terus. Bayangkan kita lagi lari dari kejaran penagih iuran sampah yang tiba-tiba muncul di depan gang, panik tapi produktif. Tangan bergerak lebih cepat dari pikiran, barang langsung dipilah, yang perlu, yang dibuang, yang dipindah. Dan lucunya, justru karena waktunya dibatasi cuma 15 menit, kita jadi nggak sempat overthinking. Nggak ada drama mikir, ini barang masih kepake nggak ya 5 tahun lagi? Nggak, pokoknya lihat, putuskan, bereskan, energi kita fokus, gerakan jadi efisien, dan tanpa sadar, sudut yang tadinya berantakan mulai kelihatan bentuknya. 15 menit itu terasa singkat, tapi kalau dikerjakan dengan niat dan kecepatan penuh, hasilnya bisa bikin kita kaget sendiri. Loh, kok bisa ya? Serapi ini, cuma dalam waktu segini. Langkah pertama yang paling krusial adalah eliminasi massal tanpa perasaan, alias buang semua barang yang sudah tidak ada fungsinya, tapi tetap kita simpan karena alasan kenangan atau merasa sayang. Contoh nyatanya itu kabel charger yang sudah mengelupas tapi masih disimpan karena siapa tahu nanti butuh. Padahal HP-nya saja sudah ganti 3 kali sejak zaman purba. Ibu harus berani jadi hakim yang tegas untuk barang-barang itu. Kalau dalam 1 tahun tidak pernah disentuh, berarti tempatnya bukan di rumah kita, melainkan di tempat sampah atau diberikan ke orang lain. Jangan sampai kita jadi kolektor sampah plastik bekas wadah deterjen yang rencananya mau dibuat kerajinan tangan, tapi kenyataannya cuma jadi pajangan berdebu di kolong meja. Ingat Bu,
Rumah yang rapi itu bukan rumah yang barangnya banyak disimpan di dalam lemari sampai pintunya tidak bisa ditutup. Tapi rumah yang isinya memang cuma barang yang benar-benar kita pakai dan kita cintai saja. Setelah barang yang tidak berguna dibuang, saatnya kita menata sisanya dengan logika yang masuk akal. Bukan cuma sekadar asal taruh yang penting, tidak kelihatan mata. Gunakan wadah atau kotak kecil yang ada di rumah untuk mengelompokkan barang yang sejenis. Misalnya satu kotak khusus untuk obat-obatan ringan, supaya kalau anak panas kita tidak perlu bongkar gudang, cuma buat cari termometer. Seringkali kita merasa rumah berantakan karena barang tidak punya alamat tetap, jadi mereka berkeliaran ke sana kemari seperti tamu tidak diundang yang lupa jalan pulang. Kalau setiap barang sudah punya rumahnya masing-masing, kegiatan mengembalikan barang ke tempatnya itu tidak akan memakan waktu lebih dari 2 detik saja. Misalnya, kunci motor, taruh di gantungan dekat pintu. Jangan ditaruh di dalam kulkas hanya karena tadi ibu buru-buru mau ambil es sirup pas pulang dari pasar yang panasnya minta ampun. Penting juga buat kita untuk tidak perfeksionis di awal, karena yang kita kejar adalah konsistensi, bukan hasil foto katalog majalah interior yang isinya cuma putih bersih tanpa ada tanda kehidupan. Kalau hari ini cuma sempat bereskan satu laci nakas ya sudah. Tidak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun sambil mengeluh. Kenapa nasib kita begini amat? Anggap saja ini olahraga kecil pengganti senam jantung saat lihat nilai ujian anak yang turun. Hitung-hitung bakar kalori tanpa perlu bayar member gym yang mahal itu. Konsistensi 15 menit setiap hari secara ajaib akan mengubah wajah rumah kita dalam 1 bulan dan tiba-tiba saja kita sadar kalau rumah tidak pernah kumuh lagi. Sudut demi sudut yang tadinya gelap dan menyeramkan, perlahan jadi bersih dan bikin hati adem. Sampai-sampai kita betah berlama-lama di rumah tanpa perlu healing ke kafe mahal tiap akhir pekan. Jadi mari kita mulai berkomitmen pada diri sendiri untuk meluangkan waktu sekejap saja di tengah kegilaan jadwal mencuci, memasak, dan mengurus anak yang tidak ada habisnya ini. Rumah yang bersih itu bukan cuma soal estetika buat pamer di depan ibu-ibu arisan, tapi soal kesehatan mental kita sebagai ratu rumah tangga agar tidak mudah meledak seperti tabung gas yang bocor. Kita berhak punya ruang untuk bernapas lega tanpa harus melihat tumpukan koran bekas atau botol skincare kosong yang sudah kering kerontang. Mulailah dari satu sudut terkecil sekarang juga. Entah itu meja makan atau rak bumbu dapur, dan rasakan kepuasan batin saat melihat area itu kinclong seketika. Percaya deh Bu, kalau kita adalah manajer rumah tangga yang hebat dan mengelola satu sudut selama 15 menit, itu adalah tugas kecil yang pasti bisa kita taklukkan dengan penuh gaya. Semoga setelah ini tidak ada lagi drama cari kaos kaki suami yang hilang, padahal ada di depan mata. Karena semuanya sudah rapi pada tempatnya masing-masing. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.